Alasannya sama saya baca itu apa? Karena masih ada pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia. Itulah alasan yang disampaikan oleh Menteri Agama. Semoga semuanya juga yang calon jemaah haji yang batal berangkat disabarkan, diikhlaskan. Semoga dari kejadian ini ada hikmahnya. Semoga semuanya sehat, panjang umur, sehingga semuanya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ya. Hai, jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilby. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ini Umi Gilby masih ada di tanah suci Madinah Al Munawwaroh. Dan sekarang ini Umi Gilby lagi ada di tempat wisata terhits yang ada di Madinah. Ini wisata terbilang wisata baru. Nah, sekelilingnya itu kayak gini. Yuk kita lihat seperti apa wisata terhits yang ada di kota suci Madinah ini. Tepatnya ini tidak jauh dari Masjid Quba, pokoknya dekat dari Masjid Quba. Sekarang ini kita ada di tengah-tengah kebun kurma. Di sini banyak banget pohon-pohon kurma yang udah berbuah karena sekarang ini kan musim panas, jadi semua pohon kurma ini udah mulai berbuah tuh. Tuh di sana juga kurmanya udah berbuah banyak. Ini ada jalan setapaknya. Di kanan kirinya ada tempat untuk santai, untuk duduk-duduk, untuk ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh. Sekarang kita jalan yuk ke depan, kita lihat seperti apa suasananya. Dan di sini juga ada warga Saudi yang lagi menikmati tempat wisata terhits ini. Kita bisa melihat berbagai macam burung di sini, dan di sini juga ada wahana hujan buatan. Di sana wahana hujan buatannya dan ada burung-burungnya juga. Ini kalau malam ini nyala nih bulan bintangnya. Hai Gilby. Oke, tunggu ya. Dan di sini juga terlihat banyak sangkar-sangkar burung. Tuh, sangkar-sangkar burung. Ini bertanda kalau di sini tuh banyak banget burung. Nah, kita jalan ke sininya. Kita lihat ke sininya. Di sini ada tempat-tempat duduk juga. Ada yang lesehan sebelah sana. Bikin seger nih, disemprot nih. Tuh, kerasa airnya. Dan ke sebelah sananya terus ke perkebunan kurma. Lahannya luas banget. Di sini juga Umi Gilby udah ditungguin nih sama para bapak-bapak soleha. Hai. Oh, bapak-bapak soleh ya, salah. Assalamualaikum. Ini lagi pada ngapain? Duduk santai, ngopi-ngopi nggak? Nungguin yang gratis. Nungguin yang gratis. Tepat banget ada di bawah kurma ya. Kurmanya tinggal petik nih. Tinggal petik gini itu. Iya. Ini khasiatnya untuk kaum wanita. Iya, untuk promil juga ya. Jadi kalau ada yang susah hamil, konsumsi kurma muda kayak gini. Ini tinggal metik, tinggal langsung makan ya. Kalau ada yang mau kesini, silahkan komen di bawah. Alhamdulillahirobbilalamin, di kesempatan hari ini kita bareng-bareng ada di tempat wisata yang paling hits yang ada di kota Madinah, dan kita bareng-bareng secara tidak sengaja. Di sini ada siapa? Daeng Zul, ada Abi Gilby, ada Agilby, ada YouTuber Misterius, dan udah ada Ustadz Anshor juga. Di sore hari ini kita mau ngobrol santai nih Bung. Iya, betul. Perihal haji. Iya. Karena pada tanggal 3 Juni kemarin itu di Indonesia udah diumumkan bahwasanya jemaah dari Indonesia, khususnya jemaah haji, tidak kan ya? Iya, betul. Gimana tanggapan Bung Hasibuan nih sebagai mutawif? Iya, apa ya?
Pasti kita yang pertama merasa bersedih Iya, pasti. karena pelaksanaan haji ini hanya satu kali seumur hidup istilahnya, dan tentunya dengan kuota yang diberikan ke Indonesia sebelum-sebelumnya juga itu sebenarnya masih sedikit, ditambah lagi sekarang sudah 2 tahun tidak haji, berarti menambah lebih lama lagi daftar tunggu untuk Iya. para jemaah haji Indonesia. Jadi sangat disayangkan sih kalau menurut saya. Iya, sedih ya. Ya, Apalagi- seharusnya memang harus ada diplomasi pemerintahan kita, Iya. kerajaan. Di Saudi Yang- ini sih belum diputuskan langsung kan nanti negara-negara mana yang akan masuk. Yang jelasnya Saudi ini tetap akan melaksanakan haji di Saudi Arabia, dan bahkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia itu nanti mereka inginnya sekitar 60.000 jemaah Iya. dengan rincian 45.000 dari luar Saudi Arabia. Berarti kan ada tuh peluangnya. Nah itu nanti kita belum tahu negara-negara mana yang akan diberikan kuota. Yang Tapi jelas kalau Indonesia udah nggak masuk. Udah nggak bisa ya. Ya. Karena udah diputuskan waktu tanggal 3 Juni kemarin itu. Tuh. Jadi untuk Bung Haji Sibuan sendiri tidak membimbing jemaah haji berarti dari tahun 2020. Ya, 2020 dan inilah 2021 kita belum tahu nanti gimana modelnya. Kalau untuk Indonesia juga tidak ada harapan. Singapura juga sudah memastikan tidak akan memberangkatkan jemaahnya. Paling Malaysia pun kita tidak tahu ya apakah ada. Namun Malaysia pun sekarang masih lockdown ya. Iya. Berarti tidak masuk juga kayaknya. Ya setidaknya kita mudah-mudahan berharap kita yang tinggal di Saudi Arabia ini kita bisa haji pribadi kita gitu. Iya. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah badal haji insya Allah. Walaupun pasti peraturannya sangat ketat dan persyaratannya juga pasti sangat ketat, tidak Iya. seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau misalnya udah awal tentukan bulan harus berangkat haji tahun ini pasti akan terlaksana walaupun adanya COVID ya, Mas Iya, Iwan ya. betul. Nah untuk Dengzul sendiri, bagaimana nih tanggapan Dengzul tentang tidak diadakannya jemaah haji Indonesia untuk tahun ini? Ya tentunya seperti tadi sepakat bahwa kita merasa sedih dengan keadaan ini karena sudah tahun kedua ya. Sementara kita tahu antrian Indonesia paling terbanyak di dunia. Iya. Antrian kita tuh sampai sekarang yang saya baca kemarin di berita itu sampai 44 tahun antriannya, nunggunya. Gimana kalau misalnya tahun ini udah nggak jadi, berarti akan tambah lagi. Iya, nunggunya lebih lama. Lebih lama ya. Sementara rata-rata yang haji itu, yang daftar haji itu kebanyakan orang sudah lansia. Iya. Kasihan kan. Nah, yang kita harapkan sebenarnya lobby dari pemerintah itu harusnya lebih cekatan gitu, apalagi tidak menghitung bulan gitu. Ketika saat terpilih bahwa itu sudah harus menjadi fokus utama adalah haji. Tapi kita lihat di awal-awal ini kan kita lihat belum ada pergerakan dari pemerintah kita. Itu saja yang disayangkan. Andai kata mungkin ada. Salam. Jadi sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan kurangnya pergerakan dari pemerintah untuk melobi gitu. Karena ada 2 kasus yang menjadi masalah besar bagi Indonesia. Yang pertama dari vaksinnya. Iya. Karena Arab Saudi tidak mengakui vaksin yang mayoritas dipakai oleh warga Indonesia. Yang kedua, ya Indonesia masuk daftar ke 11 daftar negara yang ditolak untuk masuk ke Saudi Arabia. Untuk saat ini gitu, karena pertimbangan COVID Corona yang makin meningkat. Ya, seperti itu. Satu lagi nih, dari Ustadz Ansor ini juga salah satu mutawif yang tinggal di kota suci Mekah, dan beliau ini salah satu pelajar juga ya Ustadz Ansor ya. Mungkin bagaimana tanggapan Ustadz Ansor soal haji tahun ini? Ya, pertama sih sangat disedihkan dan disayangkan. Apalagi saya belum haji nih. Oh, jadi yang belum haji itu di sini Ustadz Ansor dan
Daeng Zul. Karena kemarin Hmm? saya datang ke sini habis haji 2019 itu. Yang harusnya hajinya tahun kemarin ya? Ya tahun kemarin, ini ditunda lagi. Ditunda lagi. Ya, mudah-mudahan lah sama-sama kita berdoa kita yang mungkin di sini bisa haji. Amin. Amin, ya. Amin. Amin. Kalau di Indonesia kan sudah diumumkan nggak bisa. Iya udah jelas ya. Nah, sahabat, ternyata kita juga di sini mengharapkan haji itu dibuka tidak hanya untuk warga Indonesia yang mungkinin di sini tuh yang mau haji, yang harusnya haji tahun kemarin tertunda karena adanya corona. Tahun ini lagi nunggu keputusan ya. Iya. Mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya juga yang calon jemaah haji yang batal berangkat disabarkan, diikhlaskan. Semoga dari kejadian ini ada hikmahnya. Semoga semuanya sehat, panjang umur, sehingga semuanya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ya. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, untuk terakhir kalinya mungkin Muhasibun ada yang disampaikan mungkin? Ya itu aja. Bagi saudara-saudara kami, terutama orang-orang tua kami di Indonesia, ya harus lebih banyak bersabar ya, dan terus kita perbanyak doa dengan ikhtiar kita. Semoga ya harapan kita berarti tinggal tahun berikutnya nih 2022. Semoga insya Allah nanti kalau haji dibuka mendapat kuota yang lebih banyak. Amin. Amin. Kalau Prioritas ya. biasanya tahun 2019 yang lewat itu jemaah kita 221.000. 2021 ya. Ya mudah-mudahan nanti ya setidaknya bisa jadi 2 kali lipat ya Amin. untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Yang jelasnya itu saja, kita karena memang sudah diputuskan, dan itu saya baca juga berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan haji, yang alasannya itu sama sebenarnya seperti tahun 2020 yang lewat. Jadi kan sebenarnya berarti harus sudah bisa lebih dipelajari itu. Alasannya sama, saya baca itu apa? Karena masih ada pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia. Itulah alasan yang disampaikan oleh Menteri Agama. Bagi kawan-kawan yang beropini, ya punya analisa yang lain, silahkan komen di bawah. Apa alasannya kenapa tahun ini juga tidak bisa haji? Kemarin juga alasannya yang sama, kan itu ya. Silahkan beropini di situ. Yang jelas kita harus bersabar dan terus berdoa. Harapan besar kita semoga insya Allah di tahun hadapan Indonesia mendapatkan kuota haji dengan COVID, semoga sudah berakhir pastinya insya Allah. Dengan mekanisme nanti yang diterapkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, semoga Indonesia mampu tuh mengikuti aturan-aturan yang diperlakukan oleh Kerajaan Saudi Arabia bagi yang akan melaksanakan ibadah haji insya Allah. Amin. Nah, sahabat, ternyata kekecewaan yang dialami oleh umat muslim itu tidak hanya di Indonesia, bahkan kami pun yang orang Indonesia tinggal di sini juga mengalami kesedihan yang sama. Dan mungkin tidak hanya Indonesia, mungkin negara-negara lain juga menunggu keputusan, lagi was-was nih, kita itu negaranya masuk atau tidak. Ya semoga mau negara manapun yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, semoga Allah permudah untuk melaksanakan ibadah hajinya dan dijadikan haji yang mabrur, sehat, panjang umur. Pokoknya kita harus sama-sama saling mendoakan sesama umat muslim maupun kita ataupun yang ada di belahan dunia lainnya. Baik sahabat, untuk vlog ringan kita hari ini semoga bermanfaat. Ambil hikmahnya dan ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Cukup sekian untuk vlog kita hari ini. Aku Umi Gilby dan ada siapa? Terima kasih Buan. Ada Ustadz Ansyor, Daeng Zul. Aa Gilby dan Abi Gilby. Nah, juga jangan lupa like ngasih aplikasi Gapi itu gratis yang ada di bawah atas dokumen di deskripsi. Dan di sini ada Ustadz Ansyor, Bang Sibuan, Umi, Abi, Gilby, dan ada Daeng Zul. Daeng Zul. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Bye.